Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Kisah inspiratif berikutnya datang dari Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur. Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, beliau melakukan inovasi pembinaan UMKM tahu dan tempe, serta merawat lingkungan hidup dengan menggerakkan penanaman pohon bambu di pinggir Sungai Bengawan Solo untuk mencegah abrasi. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak dan mas-mas semua jamaah sholat subuh di Masjid Muhsin Al-Aziz. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan Kelurahan Ledok Kulon agar tetap aman dan kondusif. Namaku Aibda Rahmat Muhajirin. Menjadi seorang Babin Kamtibmas adalah bagian dari tujuan hidupku. Sejalan dengan keinginanku, menjalani profesi ini adalah hal yang sangat membanggakan dalam hidupku. Kelurahan Ledok Kulon adalah kelurahan yang langsung berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo. Sebagian besar warga Ledok Kulon berprofesi sebagai pembuat tahu. Sebagian lainnya memanfaatkan lahan kosong di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk bercocok tanam dan berternak. Adanya lahan kosong di bantaran Sungai Bengawan Solo, aku manfaatkan untuk beternak bebek. Aku gandeng warga dan aku berikan keterampilan mulai dari membuat pakan bebek, proses pengolahan telur, dan pemasaran produk hasil ternak bebek. Selain beternak, aku juga mengejarkan cara berkebun dengan baik. Lahan kosong di sebelah rumah, aku sulap menjadi perkebunan. Dan setiap panen, aku selalu membagi-bagikan kepada warga sekitar. Alhamdulillah, mereka senang dan merasakan manfaat berkebun organik. Aku juga memiliki usaha pembuatan tempe. Dengan menggandeng pemuda di sini, aku ajarkan mereka untuk bisa mandiri dan produktif, agar usaha tempe yang ia geluti dapat berkembang dengan besar. Ledok Kulon terkenal dengan hasil olahan tahunya. Setiap hari, warga memproduksi ribuan tahu untuk dipasarkan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Bojonegoro dan kota sekitar Bojonegoro. Melalui inovasi dan gagasan yang aku miliki, kini pemasaran tidak hanya melalui pasar tradisional saja, namun sudah berkembang melalui pemasaran digital. Sehingga nilai jual tahu ledok naik dan kesejahteraan warga semakin meningkat. Produksi tahu di desa kami bukan tidak pernah mengalami kendala. Di tahun kemarin, saat pandemi datang, kami kesulitan minyak goreng. Sehingga aku harus bekerja sama dengan agen minyak goreng di Bojonegoro untuk mendatangkan minyak goreng secara khusus ke desa kami. Belum lagi harga kedelai yang tinggi, sehingga dapat mengancam produksi tahu dan tempe di desa kami. Namun, berkat kekompakan warga dan peran aktif paguyuban tahu dan tempe, serta dukungan dari Bapak Kapolres, alhamdulillah kami bisa melewati itu semua. Pendekatan kepada warga di Kelurahan Ledok Kulon, aku gunakan door-to-door system. Setelah itu, aku selalu rutin menginput data hasil pelaksanaan door-to-door system melalui aplikasi Binmas Online System versi 2. Sambang online juga aku lakukan. Dengan cara berinteraksi di media sosial, aku bisa menyapa warga. Sehingga warga yang tidak bisa aku temui secara langsung, bisa aku temui secara online di media sosial. Selain itu,
aku juga melakukan pembinaan kepada warga di bantaran Sungai Bengawan Solo dengan melestarikan budaya asli Kelurahan Ledok Kulon, yaitu campur sari. Dengan peralatan sederhana, aku bersama warga mencoba mempertahankan budaya bangsa agar tidak hilang ditelan pesatnya perkembangan zaman. Dengan kegiatan Sabang Desa yang aku lakukan, aku dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya, permasalahan yang timbul antar dua warga yang masih berstatus keluarga. Permasalahan timbul karena adanya ancaman menggunakan senjata tajam, sehingga muncul ketegangan antar kedua belah pihak. Namun demikian, berkat kekompakan 3 pilar Kelurahan Ledok Kulon, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak saling memaafkan. Kelurahan Ledok Kulon adalah kelurahan yang menyandang predikat juara lomba Satkamling tingkat Polda Jawa Timur. Berkat sinergitas 3 pilar dan dukungan dari Bapak Kapolres Bojonegoro, Satkamling di Kelurahan Ledok Kulon mampu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai seorang Babin Kamtibmas, aku harus siap melayani warga 1 kali 24 jam nonstop. Tidak peduli jam berapapun, bila ada warga yang meminta bantuan, aku harus siap. Dengan adanya rumah singgah lansia dan mobil ambulan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, alhamdulillah dapat mempermudah aku dalam membantu para lansia dan warga lainnya, sehingga warga dan para lansia dapat menerima pelayanan kesehatan secara gratis dan tindakan darurat dengan cepat. Rasa capek, lelah, mengantuk itu pasti ada. Namun rasa itu hilang dalam sekejap dengan hadirnya senyum istriku yang setia menantiku. Keikhlasan dalam mengabdi, melayani setulus hati akan menjadikan tugasku sebagai ladang ibadah bagiku dan keluargaku. Untuk mengetahui bagaimana cara Aibda Rahmat Muhajirin melakukan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan tahu dan tempe serta menyediakan ambulan gratis dan rumah singgah bagi warga, saat ini saya sudah bersama dengan Aibda Rahmat Muhajirin. Selamat siang Pak Muhajirin. Selamat siang Mbak. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ini menarik sekali nih Pak, kisah inspiratif Anda begitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu dari penanaman pohon bambu di pinggiran Bengawan Solo, itu sebetulnya tujuannya untuk apa Pak? Ya, jadi pada awal saya menjadi Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, ya fokus saya itu memang di pinggiran Bengawan Solo. Jadi kebetulan Kelurahan Ledok Kulon itu kan letaknya di sepanjang Bengawan, aliran Bengawan Solo gitu. Sehingga kita melihat setiap tahunnya itu ada potensi banjir dan ada potensi longsor Bengawan gitu. Nah, setelah kita berkegiatan bersama-sama dengan komunitas, dengan masyarakat untuk penanganan pada saat banjir. Nah, pasca banjirnya itu kita melihat ada longsor Bengawan. Nah, setelah itu kita bersama-sama komunitas-komunitas dan warga masyarakat kita ajak untuk menanam bambu. Ya, untuk menanam bambu dalam skala kecil dulu. Nah, ternyata bambu itu berkembang bagus begitu. Nah, setelah beberapa saat kita melihat bahwa ternyata dampak positifnya ada dari bambu itu. Selain bisa menahan longsor, juga bisa menahan pada saat angin. Ya. Jadi masyarakat itu yang di sepanjang Bengawan Solo kalau ada bambu berjajar-jajar begitu, sehingga pada saat angin lumayan untuk menahan angin itu. Tertahan begitu. Tertahan. Nah, setelah beberapa saat kita lihat bahwa itu ada dampaknya, kita bersama-sama dengan masyarakat, kita didukung oleh Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, semuanya, Bapak Dandim dari pemerintah kabupaten membantu itu. Kita melaksanakan penanaman secara besar itu, ada ribuan yang kita tanam di beberapa titik. Gitu. Ada ribuan berarti bibit pohon bambu begitu. Betul, ya Pak? ya. Untuk saat ini kondisi pohon bambunya sendiri apakah sudah, maksud saya, apakah nantinya pohon bambu yang ditanam ini akan memberikan nilai ekonomi ke depannya atau seperti apa nih Pak? Betul, jadi
bambu yang kita tanam itu jenisnya bambu hias yang kecil-kecil gitu. Jadi baik. Perawatannya mudah, pengendaliannya juga mudah. Nah, dari itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa untuk kalau pas musim Agustusan begitu Mbak. Itu masa musim Agustusan itu banyak yang bisa memanfaatkan itu untuk tiang bendera, untuk macam-macam lah ya. Jadi kalau dimanfaatkan oleh warga sekitar itu kita bebaskan untuk bisa diambil. Nah, kalau yang membutuhkan orang itu dalam jumlah banyak ya nanti kita bisa ada nilai ekonomisnya. Jadi ada nilainya berapa. Nah, itu nanti di situ kan kita menggandeng Karang Taruna untuk waktu penanaman dan perawatan itu. Jadi pada saat warga luar membutuhkan dalam jumlah yang agak banyak begitu, nanti kita ajak Karang Taruna itu untuk biar ada nilai tambahnya nanti bisa untuk kas di Karang Taruna begitu. Baik. Ini selain menanam bambu di pinggiran Sungai Bengawan Solo begitu ya Pak, Anda juga mengembangkan UMKM tahu dan tempe begitu. Itu memang Anda memiliki basic pengusaha di bidang perkedelaian ini atau seperti apa nih Pak? Bukan. Jadi begini, warga kami itu ada 160 perajin tahu. 160 perajin tahu itu ada, kalau total itu yang terlibat dalam usaha tahu itu bisa sekitar sampai 2.000 orang kalau di total itu ya, satu perusahaan itu ada 10-20 orang. Nah, itu menjadi perhatian kami sehingga warga masyarakat kami yang sudah menjadi andalan itu produk tahu tempenya itu Babin Kamtibmas masuk untuk bagaimana satu pembinaan, yang kedua tahu bagaimana ketika ada persoalan-persoalan itu bisa menghadapi persoalan itu, bagaimana bisa mencari solusinya. Sebagai contoh pada saat akhir pandemi itu ada kelangkaan minyak, nah, minyak goreng itu. Nah, itu Babin berperan di situ. Kami bersama-sama dengan asosiasi, jadi perusahaan tahu itu kita buatkan asosiasi, di mana dengan asosiasi itu kita bisa menjembatani, kita bisa mencari solusinya pada saat permasalahan kelangkaan minyak itu. Nah, kita koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kita didukung sama Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres itu untuk bagaimana bisa menemukan solusi itu sehingga industri tahu itu tidak sampai terhenti. Nah, kita mencari solusinya sampai kita bisa mendapatkan akses ke perusahaan minyak goreng di Surabaya itu, sehingga kita bisa mendapatkan prioritas UMKM itu. Nah, demikian persoalan yang menyangkut hidup orang banyak itu sekitar 2.000 orang itu kalau sampai terhenti, ada kesulitan minyak dan goreng itu kan kita mana peran kita di situ. Nah, kita bisa mencari solusinya bersama-sama dan karena kekompakan kita dan kita bisa mencari solusi bersama-sama, perusahaan tahu tempe itu masih bisa berjalan. Ada kesulitan kedelai dan sebagainya. Nah, soal bagaimana saya ikut di situ itu begini. Jadi tempe itu saya bikin tempe itu dengan kemasan yang menarik gitu, yang unik gitu, sehingga kan sebuah usaha itu harus ada penyegaran yang membuat konsumen itu apa ini menarik dan sebagainya itu. Nah, jadi saya masuk di industri tahu dan tempe itu demikian. Peran kita satu, jika ada persoalan-persoalan kita bagaimana mencari solusinya. Yang kedua kita mencari bagaimana inovasi itu. Nah, kita penjualannya yang terbatas di pasar modern, bagaimana kita ajak untuk bagaimana penjualan itu secara digital dan sebagainya. Baik. Selain pemberdayaan ekonomi di masyarakat begitu ya Pak, Anda juga menyediakan ambulan gratis dan juga rumah singgah. Itu mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa? Jadi sudah berjalan 6 tahun terakhir ini, ambulan gratis itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Babin Kamtibmas itu harus bisa bekerja sama dengan semua pihak. Jadi kalau kita membeli ambulan sendiri kan tidak mungkin, kita betul. Kemampuan kita sangat terbatas. Nah, kita masyarakat itu tahu apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat itu, untuk kita kan sering untuk membantu masyarakat itu. Nah, pada saat banjir begitu kita mengevakuasi warga kita itu dengan menggunakan mobil pribadi. Nah, itu
kita pinjam kendaraan orang lain itu kan nggak enak kalau untuk mengevakuasi. Nah itu ada pihak ketiga yaitu koperasi syariah. Itu melihat peran kita di tengah-tengah masyarakat pada saat kita membantu masyarakat itu tahu bahwa perannya Babin itu kelihatan sekali membantu masyarakat begini. Itu kita tanpa meminta itu pihak ketiga yang saya maksud itu membelikan ambulan itu. Nah, kita yang operasionalkan. Saya menyediakan waktu 24 jam siap. Jadi sewaktu-waktu masyarakat itu minta tolong ketuk pintu saya, pada saat saya tidak melaksanakan dinas, saya berangkat membantu. Siap 24 jam ya? 24. Baik, terakhir nih Pak Muhajirin, pesan apa yang akan Anda sampaikan pada masyarakat untuk terus berinovasi, khususnya dalam peningkatan ekonomi nih Pak? Betul, jadi pada masa pasca pandemi ini kan tentu kita melihat kondisi ekonomi, kondisi pasar itu kita harus dituntut untuk selalu berkreativitas, untuk berinovasi. Agar apa? Agar produk itu ada penyegaran begitu. Jadi tidak kita menyajikan yang monoton gitu. Harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Aibda Rahmat Muhajirin telah hadir di studio Polri TV. Semoga bisa terus menginspirasi warga dalam peningkatan ekonomi ya Pak. Ya, sama-sama. Baik. Berikutnya itu Totok Haryanto, Polisi RW Kelurahan Purwodadi dan Kasih Keuangan Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui berdakwah di tempat ibadah. Selain itu Totok Haryanto juga melakukan bantuan kepada warga yang mengalami sakit dengan cara hipnoterapi dan motivasi sehat. Tetaplah bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif, akan segera kembali.